Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfiah dari kelas A3 PGSD 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Sebelum kita membahas manajemen berbasis sekolah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen itu? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 4 fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan dan pengimplementasian. Dan yang keempat yaitu pengawasan dan pengendalian. Siapa sih yang membutuhkan manajemen? Yang pertama, perusahaan atau bisnis. Yang kedua, semua tipe organisasi. Ketiga, semua tipe kegiatan. Mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas. Ada 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama, ada standar kompetensi lulusan. Yang kedua, ada standar isi. Yang ketiga, ada standar proses. Yang keempat, ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima, ada standar sarana dan prasarana. Yang keenam, ada standar pengelolaan. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan pendidikan. Yang kedelapan, ada standar penilaian pendidikan. Selanjutnya ada manajemen berbasis sekolah. Pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya yang berdasarkan pada sekolah itu sendiri dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen berbasis sekolah: yang pertama, peningkatan efisiensi; yang kedua, peningkatan mutu; yang ketiga, peningkatan pemerataan. Karakteristik manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada output. Yang pertama input. Input terdiri dari 1. Memiliki kebijakan, visi, misi, tujuan, sasaran mutu yang jelas. 2. Sumber daya tersedia dan siap. 3. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. 4. Memiliki harapan prestasi yang tinggi. 5. Fokus pada pelanggan. 6. Input manajemen. Yang kedua, proses. Proses terdiri dari 1. Proses pengambilan keputusan. 2. Proses pengelolaan kelembagaan. 3. Proses pengelolaan program. 4. Proses belajar mengajar. Yang ketiga ada output. Output terdiri dari 1. Efektivitas. 2. Kualitas. 3. Produktivitas. 4. Efisiensi. 5. Inovasi. 6. Kualitas kehidupan kerja. 7. Moral kerja. Apa sih keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah? Yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Mengapa sih sekolah harus melaksanakan MBS? Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan atau standar isi yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan, sesuai dengan tingkat kondisi dan perkembangan di sekolah. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Yang ketiga,
penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan sekolah, menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.